Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Kemudian saudaraku sekalian, kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka azabku sangat pedih. Kemudian saudaraku sekalian, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan malaikatnya pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seiring dengan dunia yang kian semakin tua, umat muslim saat ini telah banyak kehilangan yang berharga. Berbagai perilaku sunnah dan ajaran yang sejak lama dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kini lambat laun semakin terkikis, semakin pudar. Pergeseran masa dan perputaran waktu telah membuat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah hal asing di telinga kita. Bahkan menganggap hal demikian merupakan sesuatu yang tabu. Umat muslim saat ini semakin jauh dari perilaku akhlak yang mulia, yang merupakan misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan, untuk membuat akhlak yang mulia. Salah satu hal yang paling berharga di masa kini semakin hilang dari umat muslim saat ini adalah rasa malu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita amati banyak sekali, kita lihat fenomena dan peristiwa
sehari-hari yang membuktikan semakin hilangnya rasa malu manusia ini. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya umat muslim yang kurang memperhatikan persoalan menutup aurat. Pergaulan muda-mudi yang semakin tak terbatas dan berbagai tindak penyimpangan yang kini tidak lagi disadari sebagai perbuatan yang mengandung nilai dosa. Bahkan saudaraku sekalian, tidak sedikit hal demikian menjadi kebanggaan karena telah melakukannya. Perasaan bangga karena telah melakukan perbuatan dosa merupakan salah satu penyebab terkikis atau hilangnya sifat malu dari dalam hati seseorang. Karena tidak seorang pun berani melakukan perbuatan maksiat jika di dalam hatinya masih tersimpan rasa malu. Jemaah Jumat rahimakumullah, peran sifat malu dalam mengendalikan diri memang sangatlah besar saudaraku sekalian. Oleh karenanya sifat malu termasuk bagian cabang dari iman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Malu adalah salah satu cabang dari iman di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan saudaraku sekalian, dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, al-haya'u wal imanu kurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al ukhar. Yang artinya malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Saudaraku sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, malu adalah perasaan yang muncul dalam nurani, dalam hati seseorang karena menyadari agungnya nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui kelemahan dan kecerobohan diri dalam menjalankan perintahnya. Dengan perasaan ini, tidak mungkin saudaraku sekalian seorang muslim sampai hati melakukan kemaksiatan. Ia menyadari betul bahwa semua perilakunya selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhirat. Malu adalah sebuah perasaan yang sangat terkait dengan hidup dan matinya seseorang. Dalam bahasa Arab, malu disebut dengan al-haya, di mana kata itu berasal dari kata al-haya yang artinya adalah hidup. Artinya, dengan sifat malu, hati menjadi hidup dan peka terhadap keadaan. Ia tidak mudah terjerumus dalam jurang kemaksiatan, saudaraku sekalian. Bahkan untuk sekedar melakukan tindakan yang tidak pantas saja, hati akan merasa berat dan tidak rela. Buktinya sering sekali seseorang merasa malu untuk berbuat kebaikan dan menegakkan kebajikan, tetapi berbangga diri dia dengan perbuatan yang menyebabkan dosa. Semua ini adalah karena ia kurang memahami arti malu, saudaraku sekalian. Dia kurang memahami arti malu dengan benar. Untuk kebaikan dia malu, tetapi untuk dosa dia tidak malu. Dan dia tidak menerapkannya dengan tepat. Secara umum, rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang dapat membatasi seseorang dari berbuat kemaksiatan serta tidak menghalanginya untuk berbuat kebaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah, seseorang harus pandai dan cerdas kapan ia harus malu dan kapan ia harus berbuat tegas, berbuat tidak malu. Ummul Mukminin Aisyah pernah berkata tentang sifat para wanita Ansar,
Kata Ummul Mukminin, ni'man nisaul ansar lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Yang artinya sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk dapat menumbuhkan rasa malu dalam hati kita, kita harus memulainya dengan hal yang paling kecil. Kita harus membiasakan dan melatih hati kita menjadi peka terhadap hal yang remeh dan ringan. Melakukan kebaikan sekecil apapun dan meninggalkan keburukan sekecil apapun. Karena segala sesuatu yang besar berasal dari sesuatu yang kecil, saudaraku sekalian. Dalam hal ini Nabi Isa pernah berkata, "Iyyakum wan nazrata fa innaha tazra'us syahwata fil qalbi wa kafa biha fitnatan li sahibiha." Yang artinya, takutlah kalian, hindarilah dari pandangan yang diharamkan, karena satu pandangan dapat menanamkan syahwat dalam hati, dan pandangan itu cukup menjadi fitnah bagi pelakunya. Perbuatan dosa sekecil apapun, saudaraku sekalian, bila tidak segera taubat pelakunya, dapat membekas di dalam dirinya dan akan menjalar pada perbuatan dosa yang lainnya, dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Seperti itulah kalau tidak bertaubat, saudaraku sekalian. Saat pertama kali melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan suatu kewajiban, mungkin seseorang merasa malu dan menyesal. Namun bila dibiarkan, lama-kelamaan hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Rasa malu dalam hati pun akan terkikis, dan ia akan semakin ringan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Saudaraku sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, setiap kali melakukan tindakan, kita harus membiasakan diri menimbangnya dengan hukum-hukum syariat, atau mungkin dengan perasaan hati nurani kita. Malukah kita andai perbuatan kita diketahui oleh orang lain? Malukah kita kepada Allah, Zat yang Maha melihat? Jika kita merasa malu, maka janganlah perbuatan itu kita lakukan, saudaraku sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, iza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Yang artinya, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah jika kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu, karena kelak perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian saudaraku sekalian, di antara manfaat sifat malu, yaitu orang yang memiliki sifat malu akan terhindar dari perbuatan tercela. Orang yang memiliki sifat malu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat malu akan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Orang yang memiliki sifat malu akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun mengenggam rasa malu di hadapan Allah Sang Maha Pencipta, setidaknya itu tercetus dalam kisah Mi'raj Nabi. Saat Nabi Muhammad SAW menerima perintah secara langsung agar umatnya menegakkan solat. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan solat 50 kali dalam sehari. Kemudian Rasulullah sempat menyanggupi. Namun Rasul yang lain menemui Rasulullah SAW dan mengingatkan bahwa tugas itu amatlah berat untuk umat Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun meminta keringanan sehingga tugas diturunkan, akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Kemudian itu pun masih terlalu berat, kata Rasul yang lain. Rasul akhirnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk meminta kekurangan kembali. Dan kisah tersebut menunjukkan pesan bahwa malu
dalam kehidupan ruhaniah Rasulullah sangatlah tinggi, saudaraku sekalian. Kemudian saudaraku sekalian, punyakah kita rasa malu karena mengabaikan sholat? Rasulullah telah berjuang memikirkan kita agar perintah sholat terus dikurangkan. Setelah kurang kita malas mengerjakannya. Malukah kita karena hanya punya sedikit tabungan kebaikan dalam kehidupan kita? Allah menyaksikan setiap langkah kita, saudaraku sekalian. Maka semestinya kita malu berbuat hal yang mubazir, apalagi maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita malu tak cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita malu tidak bekerja keras menyelesaikan amanat kita masing-masing. Semestinya kita malu tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menuntut kenaikan gaji dengan mengumpat-umpat, bukannya dengan meningkatkan kualitas kerja kita. Semestinya kita malu bila menjadi atasan tak mampu mengangkat nasib, tak mampu mensejahterakan pegawai kita, bawahan kita. Maka malulah kita sebagai pemimpin, saudaraku sekalian. Lazimnya kita hanya malu untuk urusan duniawi di hadapan manusia lain, bukan urusan kebaikan di akhirat, bukan urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ulama terdahulu berpesan kepada anaknya, apa katanya? Ketika nafsu mendorongmu untuk berbuat dosa, maka pandanglah langit dan malulah kepada Allah yang telah menciptakanmu, dan pandanglah bumi dan malulah kepada penduduk bumi. Jika engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak malu kepada penduduk bumi, maka samakanlah dirimu dengan hewan, kata ulama tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan tingginya sifat malu dalam diri kita dan menanamkan dalam diri kita malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة